warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Wahid Nur Sidik, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sidikiyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ustazah Naila Rahmania. Dan di sini saya mengambil judul tentang Psikologi Pendidikan terhadap pendidikan anak usia dini. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan anak usia dini berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, berdasarkan pada pola pengetahuan yang berasal dari kata asuh, artinya memimpin, mengelola, membimbing, dan lain-lain. Pendidikan dilaksanakan dengan memberikan contoh teladan dan memberi semangat dan mendorong anak untuk berkembang. Secara umum, psikologi pendidikan adalah salah satu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kegiatan belajar. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang dari sang peserta didik terhadap psikologi pendidikan memberikan solusi bagaimana cara membuat kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan. Selain menyenangkan, juga akan membuat belajar menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, ilmu ini tidak hanya diterapkan pada remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak usia dini. Apalagi di zaman sekarang, anak umur 2 tahun sudah mulai mengetahui tentang pendidikan di sekolah. Nah, pada tahap ini, orang tua tentu mengambil peran paling besar dalam mengenal dan mengenalkan hal-hal baru dalam membentuk mental, kepribadian, dan perilaku anak. Sehingga bukan hanya guru yang perlu mengetahui tentang psikologi pendidikan, namun juga para orang tua. Ilmu ini berperan besar dalam penyelenggarakan pendidikan anak. Anda bisa merencanakan dan mengambil langkah pendidikan seperti apa dan bagaimana yang paling tepat bagi si anak. Sebenarnya, pendidikan sangat perlu untuk diterapkan pada anak usia dini. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah melakukan pendekatan dengan cara pendekatan emosional. Pendekatan emosional dengan anak. Jika Anda dan anak dekat, maka rasa percaya anak untuk lebih terbuka dengan orang tuanya pun akan semakin besar. Ketika hal tersebut terjadi, akan lebih mudah bagi orang tua untuk mengajarkan dan memberitahu hal-hal penting bagi anak. Anak-anak pun menerima semua yang Anda berikan dengan lebih mudah. Penting sekali untuk mengetahui apa sebenarnya yang disukai dan tidak disukai oleh anak. Supaya Anda paham, mengajar anak berdiskusi dengan menanyakan apa yang ia tahu adalah salah satu caranya. Coba kasih beberapa pilihan kegiatan yang mungkin disukai oleh anak. Lihat masing-masing ekspresi tingkah lakunya selama melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dari sana, Anda bisa semakin tahu kreativitas anak dan kegiatan belajar seperti apa yang cocok diterapkan oleh si anak. Ayo, coba diperhatikan ya. Orang dewasa ketika disuruh belajar dalam porsi kondisi yang sedang tidak baik, apa yang disampaikan oleh orang hampir 75% tidak ada yang menempel di otak. Hal ini juga terjadi pada anak usia dini. Jika ia sudah mulai merasa bosan, ngantuk, lapar, dan ingin bermain,
maka sudahi proses belajar. Memaksakan anak untuk belajar juga tidak akan memberikan hasil yang baik pada khususnya anak usia dini. Bisa jadi nanti anak akan mengalami trauma sehingga belajar menjadi satu hal yang tidak ia sukai ke depannya. Dan tentu Anda tidak ingin hal ini terjadi, bukan? Terkadang yang bikin anak tidak ingin belajar dan mendengarkan orang tua adalah karena terlalu sering dimarahi. Anak-anak akan memiliki kecenderungan untuk menjaga jarak mereka dengan Anda. Hal ini berlawanan dengan prinsip bahwa orang tua dan anak perlu memiliki hubungan yang harmonis. Satu hal yang perlu Anda lakukan terhadap anak adalah menjadi orang tua yang tegas. Tegas bukan berarti pemarah. Tegas dan disiplin akan membuat anak menjadi menghormati orang tuanya, sehingga mereka mau mendengar yang Anda sampaikan dengan lebih baik. Hal yang terpenting adalah mengatur emosi anak dengan baik. Dengan mengetahui cara Anda berpikir, maka secara tidak langsung Anda juga telah menolong proses belajar dan membuatnya menjadi lebih mudah dalam menggapai cita-cita. Baiklah teman-teman, kalau tadi kita mempresentasikan ataupun membahas tentang psikologi pendidikan pada anak, sekarang kita ke tujuan-tujuannya. Apa saja tujuan-tujuan dalam psikologi pendidikan anak usia dini? Tujuan psikologi perkembangan dalam pendidikan. 1. Mengetahui perkembangan individu. 2. Membantu pengajaran pendidikan. 3. Mengukur perubahan tingkah laku. 4. Mempelajari perbedaan antar pribadi. 5. Sebagai dasar ilmu dalam pengajaran. 6. Tujuan pengendalian. Dan 7. Mengetahui tahap perkembangan pendidikan psikologi. Dan yang terakhir 8. Mengetahui realitas. Alhamdulillah, selesai juga presentasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.